informasi terkait ketinggian muka air tanah apabila terjadi ini. PBG itu kan seharusnya gini Pak, sebelum orang-orang mengajukan atau masyarakat mengajukan izin pembangunan, mereka wajib mengajukan PBG terlebih dahulu sebelum membangun. Kan ada 3 perizinan dasar Pak ya yang kita pahami dari Undang-Undang Cipta Kerja itu Pak ya. Yang pertama adalah PKKPR, kemudian dokumen lingkungan, dan yang terakhir PBG. Halo, ketemu lagi dengan kami di Opublik, obrolan seputar pelayanan publik dari Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda. Opublik, Pusat Informasi Pelayanan Publik. Langsung dari kawasan MPP Kota Samarinda Jalan Pahlawan, kita akan berbincang-bincang tentang transformasi digital di Dinas PUPR Kota Samarinda atau Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda terkait PBG. Persetujuan bangunan gedung. Ya. Bersama kita sudah ada fungsional penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman dari PUPR Kota Samarinda, Bapak Aprianto Tandi Renden. Ya. Selamat datang Pak. Kita panggilnya Pak siapa nih? Rinto aja. Rinto. Siap. Oke, selamat datang Pak Rinto di Opublik. Ini sepertinya kali kedua nih dia. Benar Pak, yang kedua. Beberapa tahun yang lalu. Pada saat PBG baru-baru terbit ya. Nah ini udah sekian tahun, kita pengen lebih tahu nih PBG itu udah melangkah kemana. Sebelum ke sana, kira-kira PUPR itu ada jenis layanan publik apa saja sih Pak? Terkait dengan transformasi digital ini. Kalau PUPR banyak Pak ya. Setahu saya selain PBG ada juga dokumen terkait tata ruang, PKKPR. Kemudian di bidang SDA juga ada pelayanan terkait informasi terkait ketinggian muka air tanah apabila terjadi ini. Itu juga semua dokumen yang dipersiapkan untuk persyaratan PBG. Persyaratan PBG. Ya, selain ada bidang-bidang lainnya lagi Pak ya. Seperti itu. Oke, memang kalau seperti dijelaskan oleh Dinas Kominfo bahwasanya ada 3 program awal nih Pak, selain kesehatan, kemudian kependudukan, dan yang terakhir adalah PBG. Ya, perizinan Pak ya. Sistem informasi di PBG. Sebenarnya yang menjadi permasalahan di PBG selama ini apa sih Pak? Yang menjadi permasalahan itu sebenarnya kebanyakan adalah PBG itu kan seharusnya gini Pak, sebelum orang-orang mengajukan atau masyarakat mengajukan izin pembangunan, mereka wajib mengajukan PBG terlebih dahulu sebelum membangun. Tapi nyatanya kondisi di lapangan PBG diajukan, di lapangan juga diajukan, dilakukan pembangunan itu menjadi kendala karena terkadang yang diajukan di PBG, yang dibangun di lapangan juga berbeda. Nah, seperti itu jadi membuat proses konsultasinya lama. Apalagi tidak kita pungkiri teman-teman konsultan kita masih banyak yang belum terlalu memahami terkait ketentuan peraturan ini. Maka dari itu beberapa kali kami melakukan semacam FGD atau di akhir tahun lalu kami ada mengumpulkan teman-teman konsultan untuk sama-sama belajar. Kami datangkan narasumber dari Kementerian PUPR untuk menjelaskan apa sih inti dari PBG ini maupun SLF-nya. Jadi ya kurang lebih seperti itulah Pak ya masalahnya. Artinya memang syarat secara khusus itu memang belum dikuasai oleh kebanyakan masyarakat dan tenaga ahli. Kalau secara umum Pak, persyaratan PBG ini apa sih? Persyaratan PBG yang perlu disiapkan oleh masyarakat sebelum mengurus PBG gitu. Jadi kan ada 3 perizinan dasar Pak ya yang kita pahami dari Undang-Undang Cipta Kerja itu Pak ya. Yang pertama adalah PKKPR, kemudian dokumen lingkungan, dan yang terakhir PBG. Nah harusnya kedua ini selesai dulu prosesnya baru melaju ke mengajukan PBG. Tapi terkadang 1 dan 2 ini tidak selesai atau mungkin ada permasalahan, tetap masuk ke PBG. Ujung-ujungnya di tahapan PBG atau tahapan terakhir ini jadi menumpuk di situ. Harusnya diselesaikan di tahapan awal, tapi karena maju terus sampai ke akhir,
ujung-ujungnya Harus semuanya mundur Oh. semuanya gitu. Seperti itu, Pak. Jadi PKKPR dulu, Ya. kemudian Dokumen izin lingkungan. dokumen lingkungan, baru ke PBG. Benar. Kami tahapan terakhir. Apakah semuanya harus ada 3 syarat itu? Benar, Pak, harus ada Mau semuanya. itu rumah tempat tinggal? Ya, Oh, gitu. semua harus ada. Kalau seandainya PBG kan melalui SIMBG ya. Ya. Kalau PKKPR-nya gimana nih proses perizinan? Sejauh yang saya pahami untuk PKKPR melalui akun OSS, Oh, Single OSS. Submission tuh, Pak ya, Heeh. untuk mendapatkannya. Tapi nanti ada kewenangannya masing-masing untuk rumah tempat tinggal seperti apa prosesnya, Oh. untuk jenis usaha juga seperti apa prosesnya, kan berbeda, Pak ya. Mm-mm. Seperti itu. Kemudian kalau untuk izin lingkungan? Izin lingkungan, setahu saya juga masih ada yang bisa langsung dari OSS Mm-mm. untuk jenis-jenis usaha yang di bawah 5 miliar atau yang yang usahanya tidak terlalu besar, Pak ya, UMKM, skala UMKM, dan ada juga yang mungkin langsung ke dinas lingkungan hidupnya. Dinas lingkungan. Seperti itu, Pak. Oh. Kemudian kita geser nih ke PBG-nya. Siap. Itu pada saat mengajukan itu melalui aplikasi SIMBG. SIMBG.go.id. Iya. Itu apakah masing-masing jenis PBG itu sama syaratnya atau berbeda-beda? Ya, Misalnya rumah tempat tinggal dengan ruko, apakah ada sama? siap. Jadi sebenarnya, Pak, untuk masuk ke tahapan SIMBG ini sebenarnya dia sudah terintegrasi dengan sistem OSS. Oh gitu langsung. Jadi jadi setiap kita mengajukan PKKPR kan melalui OSS, Pak. Jadi tahapan terakhirnya itu ada sistem menanyai apakah ingin membangun atau tidak. Ketika ingin membangun otomatis akan diintegrasikan dengan sistem SIMBG. Tapi bisa juga langsung mengakses SIMBG-nya. Mm-mm. Seperti itu, Pak, prosesnya. Kalau OSS itu kan identiknya dengan izin berusaha ya. Siap. Kalau seandainya saya nggak berusaha nih, izin tempat tinggal aja, apakah tetap OSS juga? Tidak bisa langsung Langsung ke SIMBG, SIMBG-nya. loncat ya. Betul, Pak. Seperti Yang jadi kendala sekarang itu tenaga ahli apa konsultan gitu ya? Mm-mm. Itu memang harus disiapkan oleh permohon atau gimana? Ya, benar, Pak. Jadi kan konsultan ini berperan sebagai tenaga ahli atau profesinya mereka. Oke. Jadi dalam hal pemenuhan, jadi PBG ini, Pak, pemenuhan standar teknis. Oke. Ya, mungkin di zaman masih IMB dengan dasar hukumnya PP 36 tahun 2005 itu hanya pemenuhan syarat teknis. Oke. Tapi sekarang untuk standar teknis itu merupakan peraturan kita yang terbaru terkait pemenuhannya. Jadi yang dapat memenuhinya adalah tenaga ahli itu. Yang menguasai di situ. Iya, ya? tenaga ahli profesi itu. Jadi ada arsitek, struktural, MEP. Kan nggak mungkin nih, Pak, orang awam bisa membuat dokumen tersebut. Apalagi kalau dinyatakan ahli kalau memiliki sertifikat kompetensi. Oke. Bagaimana mungkin? Contoh nih, Pak, ada yang mungkin baru lulus S1 arsitek. Walaupun backgroundnya pendidikannya arsitek, tapi belum tentu mereka berkompetensi. Gitu. Seperti itu, Pak. Dalam proses PBG, kemudian kewenangan dan fungsi dari tenaga konsultan tadi mulai mana sampai mana, Pak? Karena kan pemohon ini taunya apakah diserahkan semua ke konsultan atau ada yang dilakukan oleh pemohon? Sebenarnya sih, Pak, kebanyakan konsultan itu hanya menyiapkan dokumen teknis saja, Pak. Gitu. Ya, tapi kemungkinan sih kalau saya tanya bagaimana apakah konsultan juga menyiapkan dokumen administrasi yang lainnya? Biasanya sih mereka sepaket kegiatan penyiapan dokumen itu baik administrasi maupun teknisnya. Tapi itu kan tergantung dari masing-masing owner atau pemiliknya dengan kesepakatan dengan si konsultannya. Konsultan. Seperti itu. Sejauh mana fungsinya tadi ya, tugasnya tadi ya. Hmm. Itu kalau seandainya rancang bangunnya itu udah tenaga konsultan ya? Iya, betul, Pak. Desain rumah gitu. Iya, konsultan. RT. Kalau seandainya ada nggak sih prototipe gitu? Maksudnya gini, kalau hanya bikin rumah tempat tinggal yang mungkin kecil itu, apakah saya juga perlu hire tenaga konsultan gitu? Nah, ini salah satu terobosan lah, Pak, dari kita pemerintah Kota Samarinda. Sebenarnya untuk prototipe sendiri, Pak, Kementerian PU sudah menyiapkan. Sudah ada ya? Sudah ada. Jadi untuk desain alternatif lah, kalau mungkin saya hanya ingin buat tipe 36 masa harus lewat konsultan sih. Nah, kita selain Kementerian PUPR sudah menyiapkan, kita pun juga ada menyiapkan prototipe untuk bangunan tempat tinggal. Oke. Di sana ada 5 desain
atau 5 tipe, ada tipe 36, 45, 54, 60 dan 72. Oke. Ya, dalam setiap desainnya, dalam setiap tipenya ada 5 desain masing-masing. Jadi kita siapkan 25 desain. Tapi untuk sekarang ini kan masih proses perwali, agar bisa digunakan masyarakat Pak ya, dalam proses perwali. Kemungkinan waktu dekat perwali ini akan keluar dan bisa kita rilis Pak. Oh, jadi nanti seandainya sudah ada perwalinya, kita masyarakat bisa akses prototipe itu. Bisa. Dan itu bisa langsung dipakai untuk bisa langsung dipakai tanpa konsultasi. Iya, tanpa hire konsultasi, dan bahkan prosesnya pun jauh lebih cepat 1 hari. Oh, di, 1 hari. Di dinas kami ya Pak ya, di dinas PUPR. PUPR, proses konsultasi untuk pemohon yang menggunakan prototipe hanya 1 hari Pak. Nah, mungkin kita tarik mundur sedikit nih, Siap. Mas Rinto. Itu prosesnya seperti apa sih? Biar masyarakat punya gambaran ini berapa yang saya butuhkan waktu untuk proses PBG ini dari mulai pendaftaran itu proses bisnisnya itu seperti apa? Iya, kalau kita melihat bisnis proses perizinan PBG mungkin ini Pak, akan dihitung waktunya ketika sudah masuk tahapan konsultasi atau berkas nyatakan lengkap dan siap sidang atau siap konsultasi. Jadi selama pemohon melakukan persiapan berkas, pemenuhan berkas itu tidak dihitung dalam waktunya. Jadi akan dihitung ketika sudah mulai konsultasi, dan konsultasi umumnya 30 hari Pak. Umumnya 30 hari untuk konsultasi itu, dan khusus prototipe kami beri waktu 1 hari. Kemarin beberapa waktu yang lalu sudah beberapa menggunakan prototipe yang disiapkan oleh kementerian, dan di dinas kami hanya satu hari saja Pak. Prosesnya langsung kita kirim ke DPPTSP sebagai tempat penerbitan nanti dokumennya, seperti itu. Jadi kalau seandainya pakai prototipe sehari selesai. Sehari Tapi kalau selesai. pakai jasa konsultan batas maksimalnya 30 hari. Oke, siap, jelas ya. Kemudian setelah, jadi pada saat pemohon submit melalui SIMBG itu langsung proses bisnisnya lempar ke PUPR dulu. Iya, proses langsung tadi. TikTokannya apakah berkas lengkap atau kurang, ya sesuai atau tidak melalui akun SIMBG. Informasi juga keluar dari akun SIMBG. Jadi kita tidak ada tatap muka atau seperti apa, nanti informasinya keluar dari akun SIMBG di situ. Kalau di prototipe apakah hitungan SKRD-nya juga langsung? Retribusinya langsung keluar? Langsung Pak, kelihatannya. Langsung kelihatan. Seperti itu. Baru dilempar lagi ke DPPTSP di routing, kemudian pembayaran SKRD. Iya, benar. Seperti itu. Artinya kalau seandainya pakai prototipe mungkin bisa lebih cepat prosesnya. Harusnya seperti itu Pak. Karena di PUPR aja cuma 1 hari ya. Iya, 1 hari seperti itu. Oke. Kalau sejauh ini berarti kendalanya tinggal menunggu perwali saja ya? Perwali Pak. Siap. Perwalinya sedang berproses ya. Kalau kebijakan apa lagi Mas selain prototipe yang lagi digarap nih untuk kemudahan PBG-nya? Ini Pak, dari bisnis prosesnya terkait waktunya Pak. Jadi mungkin sedikit buka Pak ya terkait perwali ini. Jadi kita akan membatasi Pak kewenangan dalamnya. Jadi contoh nih Pak, apabila Bapak ingin mengajukan PBG, ya Bapak meng-hire konsultan dan masuk tahapan konsultasi. Nah, kalau ketentuan waktu itu kan 30 hari Pak ya harus selesai. Jadi apabila hari ini sidang konsultasinya dan ada tanggapan yang diberikan atau rekomendasi teknis yang diberikan oleh TPA, ya itu maksimal 3 hari Pak. TPA harus direspon oleh tim profesi ahli. Tim profesi ahli tidak merespon, otomatis itu dinyatakan dokumennya benar. Oh, dianggap benar? Dianggap benar. Itu sudah menjadi komitmen kita. Seperti itu. Jadi resiko ini kemungkinan akan diberikan ke kita nih selaku pemerintah kotanya. Ya. Kemudian sebaliknya juga Pak, apabila konsultan TPA sudah memberi rekomendasi dan diminta untuk si konsultan untuk memperbaiki, diberi batas waktu 6 hari Pak. Apabila tidak memberi batas waktu 6 hari, dokumen harus dikembalikan. Jadi kita mau ngejar ini Pak, bisnis prosesnya agar tidak berbulan-bulan terkatung-katung di sistem. Jadi kalau 6 hari tidak ada respon dari konsultan, itu dianggap gugur? Iya, dianggap gugur dan mengulang lagi nanti, tapi tidak berhenti sampai situ Pak. Walaupun dianggap gugur, tapi masih bisa melanjutkan konsultasi di luar sistem SIMBG. Oh gitu, di luar sistem. Karena di SIMBG ini Pak, sekarang itu muncul ada tanggalnya Pak. Ketika ada
melewati batas waktu langsung merah dia Pak, ada peringatan di dalam. Oh, secara sistem dia Secara ada sistem batas gitu, waktunya. itu yang kita hindari Pak di ini. Oke, Pak. Kemudian yang jadi kendala berikutnya adalah seandainya bangunan itu sudah ready, sudah ada. Ya, itu tahapan apa lagi untuk PBG-nya? Apakah Nah. kita start PBG, Iya. sementara bangunan udah jadi gitu? Atau Nah, kemana dulu nih kalau pemohon? Kebanyakan seperti itu Pak yang terjadi di masyarakat. Nah, tapi kan memang kita ini undang-undang berbasis resiko Pak ya. Iya. Jadi kebanyakan kalau mereka membangun duluan, resiko di masyarakat nih. Kalau membangun duluan mau nggak mau melewati mekanisme yang lain, namanya SLF. Oh, standar Sertifikat layak fungsi. sertifikat layak fungsi. Jadi jatuhnya kalau PBG adalah produk perencanaan, SLF ini produk kajian teknis. Oke. Nah, di situ nanti ada juga konsultan yang mengkaji bangunannya layak atau tidak. Kalau tidak layak atau laik, pemohon wajib menyesuaikan dulu, Pak. Di bahasa itu pengubahsuaian atau retrofitting. Jadi pemilik bangunan wajib memperbaiki sesuai yang ketentuan realnya. standar teknisnya. Nah, tapi kalau pemohon tidak memperbaiki, ya mohon maaf, kita tidak bisa melanjutkan prosesnya. SLF-nya. Seperti itu. Apakah itu pemohon butuh hire konsultan juga? Pasti, Pak. Pasti, ya? Iya, pasti tetap meng-hire konsultan. Jadi maksudnya apakah permohonannya sama dengan PBG? Persyaratannya? Persyaratannya kurang lebih sama, yang membedakan dia adalah produknya adalah hasil kajian. Hasil kajian. Ya, kalau PBG kan perencanaan Pak, hanya itu membedakan, tapi dokumen PKKPR lingkungannya sama. Oh, itu. Jadi sebenarnya yang paling gampang kalau hanya untuk RTT, PBG dulu diurus ya? Iya, harus Pakai prototype prototype gitu ya? dulu. Lebih gampang ya. Gitu. Ya, oke. Kendala apa lagi nih Mas di lapangan yang sering dihadapin? Ya itu sih Pak, kalau kendalanya ya kurang lebih masih seperti itu Pak. Banyaknya bangunan juga yang melewati sempadan dan lain-lain, itu betul-betul menjadi kendala buat kita. Seperti itu Pak. Kalau untuk prototype kan kita mengeluarkan tuh langsung PBG-nya. Ada nggak sih pengawasan di lapangannya tuh gimana? Jadi seperti ini, PBG ini suatu rangkaian ini Pak, suatu rangkaian proses perizinan atau penyelenggaraan bangunan gedung. Jadi PBG adalah dokumen sebelum pembangunan. Perencanaan dia kan. Setelah itu PBG terbit, pemohon wajib melaporkan terkait kapan mau membangunnya kepada kami. Oh, oke. Itu wajib Jadi melaporkan PBG kita. terbit itu nggak sampai di situ ya? Nggak sampai di situ. Nah, ketika sudah melaporkan kepada kami, penilik kami akan turun ke lapangan, mengecek, memastikan apakah yang dibangun ini sesuai dengan yang direncanakan. Dokumen perencanaan. Itulah fungsi pengawasan dari kita. Oke. Jangan sampai PBG ini hanya menjadi syarat saja dapat PBG. Oke. Nah, tapi kami memastikan bahwa yang dibangun sesuai atau tidak. Atau mungkin seperti ini, hari ini ngajukan PBG, tapi dia bangunnya 1-2 tahun ke depan. Nah, itu tidak boleh, Pak. Harus ada batas waktunya PBG? Iya, sebenarnya ini ketentuan lama sih, Pak. Di IMB juga ada. Oh, gitu. Batas maksimal 6 bulan. Jika Harus sudah dibangun? Harus sudah dibangun proses pembangunan. Kalau tidak membangun, laporkan kepada kami nih. Kami bukukan dulu PBG-nya. Bisa Nanti ketika sudah akan mau bangun, lapor kita cairkan lagi lah Pak ya bahasanya kayak gitu. gitu. Nah, yang menjadi masalah Pak kebanyakan adalah membangun tapi tidak melaporkan kepada kami. Nah, itu menjadi masalah karena sebenarnya ini kerugian selain kami yang tidak bisa melakukan pengawasan, kerugian juga di masyarakat. Karena apa? Produk PBG selanjutnya adalah SLF dan SBKBG, Pak. SKB? SLF dan SBKBG. Ya, jadi kalau PBG ini sudah terbit, dibangun pun sama dengan yang direncanakan, otomatis SLF-nya pun juga terbit. Otomatis tanpa ada kajian lagi macam-macam karena kan sudah standar teknis Pak ya. Sudah sesuai. SLF otomatis terbit. Ya mungkin terkait fungsi SLF ini banyak Pak ya untuk izin operasional macam-macam Pak ya. Nah, ada lagi satu dokumen namanya SBKBG, Pak. SBKBG. Atau surat bukti kepemilikan bangunan gedung. Ya, dokumen ini Pak, kalau informasi yang saya dengar, SBKBG ini mirip-mirip dengan surat tanah, Pak. Tapi bangunan. Iya, dalam bentuk bangunan. Dia bisa bahasanya itu difusidiakan atau fudisiakan. Ini bisa ibaratnya bisa disekolahkan lah Pak ya. Kalau selama ini mungkin kita sekolahkan tanahnya, tapi ini bisa bangunannya saja.
Nah, jadi yang SBKBG ini atau bangunan bisa berpindah tangan. Oke, Begitu. siap. Apakah prosesnya itu bersamaan atau di luar sistem SIM BG? Bersamaan dengan sistem SIM BG, Pak, satu kesatuan sistem. Jadi setelah SIM BG diajukan, kemudian PBG keluar, kemudian lapor akan dibangun, kemudian dibangun kelar, otomatis SLF dan SBKBG keluar. Keluar, benar. Gitu. Jadi kalau nggak ada ngelaporkan PBG kapan dibangunnya, Iya. SLF dan Nggak akan pernah SBKBG keluar. nggak keluar. Iya, gitu Pak. Jadi sebenarnya Pak, kami sudah mulai mempersiapkan, kami punya tim penilik Pak ke lapangan yang akan mengecek itu untuk PBG yang sudah keluar ini dalam waktu dekat kami akan melakukan klarifikasi ke lapangan. Oh, Seperti itu, kok nggak ada melapor kepada kami. Seperti itu. memastikan. Ah, iya. Itu kemudahan apa ya Mas yang perlu yang disiapkan dengan proses SIM BG sekarang ini? Masyarakat dimudahkankah atau sebenarnya agak rumit sedikit tapi lebih aman atau gimana? Sebenarnya Pak lebih dimudahkan sih Pak ya, karena kebanyakan masyarakat itu tiba-tiba aja, Pak bangunan saya sudah jadi Pak, saya butuh SLF SBKBG-nya nih Pak. Gitu ya. Wah, pas kami ke lapangan ternyata tidak sesuai dengan yang dibangun. Pak mohon maaf nih Pak, ini nggak bisa SLF SBKBG-nya nggak bisa keluar, Bapak harus menempuh jalan lain nih Pak. Yang pertama kemungkinan besar PBG-nya tidak berlaku kan tidak sesuai. Tidak sesuai. Ya, kedua Bapak harus mengkaji ulang ini bangunannya masih layak atau tidak, atau standar teknis atau tidak. Jadi kan otomatis masyarakat jadi kerja 2 kali nih Pak, bahkan 3 kali. Ya. Gitu. Tapi kalau sudah ngikuti alur prosesnya ini, Iya. ya harusnya sih aman gitu. Jadi memang peran konsultan di sini penyambung informasi lah Pak ya dari kita kepada masyarakat tuh besar sekali, karena kebanyakan rekan-rekan konsultan ini jarang juga menginformasikan, walaupun sudah banyak Pak ya. Apalagi di awal-awal dulu itu kebanyakan kayak gitu Pak, jarang sekali menginformasikan, tapi semakin ke sini sudah semakin baik, Semakin memahami. memahami bisnis prosesnya PBG ini. Oke, siap. Kalau seandainya bangun, karena kan banyak case-case yang terjadi di lapangan Mas ya. Misalnya rumah berubah fungsi, itu apakah dia cukup sampai di SLF atau dia juga butuh PBG-nya dirubah? Iya, kalau berubah fungsi, nah ini Pak, kendala lagi nih Pak. Ini kasus lagi nih Pak. Jadi kebanyakan seharusnya ketika masyarakat atau pengusaha ingin merubah fungsi bangunan, ajukan PBG perubahan dulu Pak. Oh, ada. Jadi PBG itu ada PBG baru perubahan. dan perubahan. Karena kan dia merubah fungsi, jumlah lantai atau mengurangi jumlah lantai, luasan dan sebagainya, itu wajib PBG perubahan. Seperti itu, wajib PBG perubahan karena memang sudah pasti ada perubahan fungsi Pak ya dalamnya. Tapi yang kendala ini tiba-tiba kayak ada beberapa waktu yang lalu kasus kafe. Sebelumnya kalau nggak salah ini kafe atau seperti apa berubah fungsi jadi ruko atau yang lainnya. Nah, pemiliknya ini udah marah-marah aja. Tapi sebenarnya kami kembalikan, Pak cek dulu Pak IMB-nya itu sebagai apa nih fungsinya? Sebagai ruko. Baca ketentuannya tuh Pak. Apabila berubah fungsi seperti apa, apakah boleh? Nah, oh iya ternyata memang kita ini masih minim membaca ketentuan aturan itu Pak. Seperti itu. Jadi kalau ada perubahan, pakai PBG perubahan. Perubahan wajib. Seperti PBG awal ya, PBG perubahan, dilakukan perubahan, SLF terbit otomatis juga. Otomatis terbit Pak. Apabila, yang penting jangan diubah dulu di lapangan. Jangan dibangun dulu sampai PBG-nya terbit. Oke. Gitu. Yang penting itu. Kalau sudah bangun duluan, itu yang bikin repot lagi Pak kebanyakan. Luar biasa. Kira-kira apa yang ingin disampaikan nih Pak buat masyarakat yang ingin memproses PBG-nya atau kendala-kendala apa biar tidak menjadi kendala pada saat proses PBG? Silahkan. Mungkin ya buat masyarakat apabila ingin mengajukan PBG, mungkin kita lihat ini Pak ya. Dokumen ini sangat penting lah Pak ya untuk masyarakat terkait kepemilikan bangunan gedung. Karena selama ini sebenarnya SBKBG ini sebenarnya produk lama Pak. Di era IMB harusnya juga ada. Sudah ada ya. Di era SLF juga di era IMB atau PP 36 juga harusnya sudah ada. Hanya saja memang kita tidak terlalu melaksanakan kegiatan itu. Nah, dengan adanya ini bangunan gedung kita jelas siapa yang memiliki. Siapa pemiliknya? Siapa pemiliknya jelas. Kalau selama ini kan tidak jelas Pak. Pokoknya surat tanahnya aja atas nama ini. Tapi nggak tahu yang punya bangunan gedung siapa. Nah, kemudian juga dengan adanya PBG ini menjamin
bahwa bangunan yang kita tempati ini aman dari segala sisinya. Oke. Sudah standar banget lah Pak, dari sisi kenyamanannya, keselamatannya, kemudahannya, semua terpenuhi. Ya sebenarnya ini dengan pemenuhan standar teknis ini hanya untuk meningkatkan kenyamanan bagi si pengguna sih Pak, keamanan bagi si pengguna, bukan pengguna saja, yang datang pun juga aman. Jadi harapannya kedepannya nggak ada lagi nih Pak. Kemarin kan sempat bukan isu sih Pak yang terjadi ketika ada mobil menabrak pom mini, ya beberapa waktu yang lalu tuh Pak ya. Orangnya nggak bisa kemana-mana nih Pak, ternyata akses ke belakang nggak ada, akses ke samping nggak ada. Nah di era PBG ini semuanya sudah diantisipasi Pak. Nggak boleh Pak membangun habis tanahnya itu nggak boleh, harus menyiapkan ini. Dengan luasan tertentu harus standarnya seperti itu. Jadi sebenarnya ini kembali ke masyarakat sih Pak untuk ininya. Kita memberikan kemudahan lah atau keamanan bagi si penggunanya. Oke, siap. Seperti itu. Gimana kalau seandainya masyarakat pengen konsultasi lebih jauh tentang PBG, kemana nih Pak? Ya, kita punya ini Pak ya, kita punya teman-teman di Mall Pelayanan Publik di sini. Di lantai 3 ada tenan PUPR, situ bisa komunikasi langsung dengan tenan kami. Kemudian kami juga menyediakan layanan call center Pak ya. Tapi masih dalam bentuk WA sih Pak, belum bisa telepon langsung, masih dalam pesan saja. Tapi apabila ingin betul-betul tahu lebih banyak, bisa langsung datang ke back office. Back office kami di Dinas PUPR lantai 3 Bidang Cipta Karya. Bidang Cipta Karya di Jalan DI Panjaitan. Betul, DI Panjaitan sana di Bidang Cipta Karya bisa menghubungi Sekretariat PBG. Sekretariat PBG ada khusus ya? Iya, ada khusus di sana Pak. Satu lagi nih, angin segarnya, kira-kira perwalinya kapan nih terbit Pak Rinto? Bisa diimplementasikan? Ya, perwali ini sebenarnya sudah diajukan sebelum, seingat saya sebelum puasa malahan. Sudah ya, karena perwali ini sudah masuk tahapan harmonisasi. Jadi tahapan harmonisasi di Kemenkumham sudah, kemudian pemeriksaan oleh teman-teman provinsi sudah, kita juga sudah memperbaiki setiap yang mereka minta. Sekarang ini masih dalam tahapan di bagian hukum. Nah, informasi yang kami dapat mungkin dalam waktu dekat sudah bisa dirilis Pak. 1-2 bulan ke depan mungkin? Ya mungkin kurang lebih segitu Pak ya. Iya, siap. Siap. Demikian obrolan kita dengan Pak Aprianto Tandirenden. Terima kasih sekali lagi udah hadir di Opublik NPP Kota Samarinda. Jika masih kurang jelas atau ingin konsultasi lebih jauh tentang PBG, silakan datang di layanan PUPR di lantai 3 NPP Kota Samarinda atau langsung datang ke Sekretariat PBG di kantor PUPR Kota Samarinda Jalan DI Panjaitan. Benar. Oke. Terima kasih. Demikian obrolan kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan jangan lupa komen-komen di bawah. Dan yang belum subscribe dan silahkan juga like. Jangan lupa share biar informasi tentang pelayanan publik ini bisa meluas ke seluruh masyarakat di Kota Samarinda. Demikian kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samarinda semakin maju, 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 maju.